Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Aduh, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Ya, selamat hari Jumat. Ya, karena ini gue postingnya pasti di hari Jumat. Eh, Hari ini gue akan bahas masih dengan timnas, tim nasional Indonesia U23 ya. Sebelum itu, gue sekarang lagi coba pakai soundcard nih. Suaranya kira-kira gimana? Lebih mendingan nggak daripada konten-konten gue yang sebelumnya? Nah, bisa komentar deh teman-teman yang apa namanya, yang nonton video ini. Kira-kira mendingan gue pakai begini, ini ya, ini kan defaultnya nih ya, defaultnya. Atau gue lebih tertarik yang ini nih ya, ada. Nah, cek kalau yang kayak begini gimana nih? Nah, pilih ini yang agak gemak ya, tapi kayaknya gemaknya kebanyakan gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih enaknya nih? Gue pakai yang ini apa yang tadi nih? Gitu. Yang ada gemanya atau nggak ada? Gue balikin lagi deh ke yang nggak ada. Oke, oke itu awalan aja ya. Oke, semalam Indonesia udah lawan Gini atau Guinea, apalah itu disebutnya, dan kita akhirnya kalah 1-0 dan kalahnya pun lewat tendangan penalti ya. eh Kalau ditanya bagaimana perasaan gue saat ini, terus terang untuk hasil akhir gitu ya, untuk hasil akhir gue ya, namanya juga kita kalah ya, kecewa hasil akhir ya, kecewa gitu ya. Tapi untuk tim nasionalnya itu sendiri gitu ya, ya gue terus terang buat gue pribadi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Dengan kita maju ke semifinal, lalu akhirnya kita punya kesempatan untuk berebut peringkat ketiga dan akhirnya masuk ke playoff dan lain sebagainya. Ini udah menurut gue suatu pencapaian yang patut untuk diapresiasi. Terlepas dari semalam kita kalah dari Guinea atau Guinea itu, dan kita gagal untuk melangkah ke Paris, ya nggak masalah gitu ya. Karena kan target awal kita kan sebenarnya belum semifinal gitu. 8 besar ya, dan kayaknya 8 besar aja itu suatu hal yang luar biasa gitu ketika kita masuk 8 besar, karena kita tuh satu tim dengan ya seperti gue bilang di video gue sebelumnya, dengan Australia, dengan Jordan yang memang punya kualitas yang luar biasa gitu ya. Dan kita bisa mengalahkan dua tim raksasa itu dan melangkah ke perempat final dan bisa mengalahkan Korea Selatan. Nah, ini luar biasa juga gitu. Kita ngelawan Korea Selatan, kita duluan yang nyetak gol. Ya, kita duluan yang unggul 2-1 sebelum akhirnya mereka bisa menyamakan karena keteledoran kita. Ya, yang gue bilang sih apa ya? Waktu lawan Korea tuh agak ini ya, terlalu sedikit pemain kita di belakang kayaknya sih. Gitu. Sehingga pas counter attack cepat, mereka juga punya pemain cepat gitu, sehingga ya kita nggak bisa berbuat banyak dan kebobolan jadi 2-2. Tapi itu menunjukkan bahwa kita yang sebenarnya lebih berpeluang untuk menang gitu loh. Ya, nah itu luar biasa. Di semifinal kita lawan Uzbek ya, pemain mungkin gugup. Ya gue bilang kemarin karena ekspektasi 23 miliar mungkin salah satunya ya. Ada yang kepikiran itu juga ya, I don't know. Kita kalah dengan skor 0-2 dan lain sebagainya. Terlepas dari orang bilang wasit dan lain sebagainya, tapi buat gue ya memang kita harus akui kita kalah. Terus juga, dan beberapa pengamat juga mengatakan demikian gitu ya, bukan gue ngomong nih ya. Gitu. Kita harus mengakui bahwa kita memang kalah gitu ya. Melawan Irak kemarin kan gue berharap kita menang. Sih. Tapi ya memang namanya pertandingan ya, ada menang ada kalah kan. Meskipun kita banyak yang bilang bahwa ngelawan Irak itu kalau dilihat gitu ya, memang kita harusnya bisa unggul gitu ya, karena permainan kita dengan Irak yang gak kalah gitu ya. Dan ya menurut yang gue ketahui berdasarkan ya dari yang memandu jalannya pertandingan gitu ya di televisi, ya berdasarkan info itu ya gue juga berpikir bahwa kita juga punya peluang gitu untuk itu. Akhir lawan Gini kita kemarin main dan kalahnya hanya penalti, dan menariknya adalah Sintayong kena kartu merah karena begitu emosional.
terkait dengan penalti yang kedua. Jadi ada 2 penalti, yang satu akhirnya berhasil ditepis oleh Hernando gitu kan ya. Dan ya dikabarkan Sintayong akhirnya nangis di kamar ganti gitu ya. Ada beritanya bahwa Sintayong nangis di kamar ganti. Terus pemain juga masuk ruang ganti dengan sedih gitu ya, dan ada videonya bahwa Pak Erick Thohir menghibur pemain dan mengatakan terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang. Semua sudah berjuang, dan kita masih harus menatap berikutnya, masih ada kualifikasi World Cup ya 2026. Jadi peluang ya, makanya gue bilang gue sih happy-nya itu ya memang kita sudah tim nasional Indonesia U23 sudah menunjukkan yang terbaik gitu. Ya gimana gitu. Ini suatu prestasi ya, kalau kita memang belum lolos ke Olimpiade ya nggak masalah gitu. Beda kalau misalnya kita udah sering lolos Olimpiade terus sekarang nggak lolos, itu sebuah kemunduran kan. Nah ini kita sudah menuju sampai ke babak playoff gitu, luar biasa. Ya udah gitu. Kalau secara hasil ya sayang banget ya gitu, tapi ya secara harus kita pikirkan lagi bahwa ya memang rezeki kita sampai situ, dan itu sudah jauh melebihi ekspektasi waktu di awal, target di awal kan gitu. Nah seiring dengan akhirnya bisa masuk semifinal kan, akhirnya ekspektasi kita naik. Sebenarnya yang disalahkan siapa? Yang salahkan kita gitu yang akhirnya menaikkan ekspektasinya, wah kita masuk Olimpiade nih, ayo ya. Tapi wajar juga gitu, itu suatu hal yang wajar. Ya gue cerita sedikit ya, gue dukung tim nasional Indonesia ini dari semua kelompok umur ini dari tahun 2002 gitu, ngikutin terus. Awalnya itu dari final Piala AFF atau Tiger ya namanya dulu ya, ketika Indonesia kalah dari Thailand 4-2, itu pertama kalinya menyaksikan atau ngikutin tim nasional Indonesia gitu ya. Terus akhirnya di 2004 kita sempat bagus-bagusnya dengan Boas Solosa, Ilham Joykusuma dan Kurniawan Dwi Julianto waktu itu ya. Boas masih 18 tahun, kita bisa menggasak Vietnam di kandang mereka juga 0-3. Nah itu gue tahu ngikutin benar-benar pertandingannya, ikutin. Waktu itu gol dari Morilesi ya kalau nggak salah, itu backnya. Terus Ilham dan juga Boas gitu ya. Ngikutin banget pertandingan itu. Masih inget gue pertandingan pertama kita lawan Laos, habis itu lawan Singapura, lawan Vietnam ketiga, habis itu lawan Kamboja, dulu masih satu grup dengan Kamboja, kita menang 8-0. Terus kayak di semifinal juga drama ya, ketika di GBK kita tanpa adanya waktu itu Boas Solosa sama Ilham, kita kalah 1-2 di GBK justru oleh Malaysia. Dan di Malaysia, gue lupa di stadion mana, yang penting di Malaysia gue lupa pokoknya. Waktu itu gue masih kecil, gue inget kita akhirnya bisa membalikan keadaan 4-1. Itu momen yang seru ya. Waktu itu sudah baliknya Boas, Ilham, akhirnya sudah main lagi 3 orang di depan itu. Ya itu akhirnya kita kalah dari Singapura 2 leg ya, 2-1 dan 3-1 ketika di Jakarta, 2-1 ketika di Singapura sana. Inget banget gue itu. Singapura yang dulu pemain naturalisasinya banyak, ada Lena Lewis, penjaga gawangnya yang tinggi banget, Timmy Dixon ya, dulu masih main situ, Agu Kasmir. Itu zaman-zaman itu inget banget gue. Terus akhirnya kita 2007 ya, sempat kita Piala Asia kita lawan Qatar menang 2-1, lawan Cina kita kalah 0-5, lawan Bahrain kalah 1-3 kalau nggak salah. Lalu kita balas di 2007 kita bisa menang sama Bahrain 2-1, tapi kalah dari Arab Saudi sama Irak gitu ya. Untuk AFF ya kita agak berantakan di tahun-tahun itu, sampai 2010 kita bisa ke final lagi atau zamannya Gonzales. Terus di 2011 juga SEA Games juga kita masuk final, kita kalah. Nah 2012 setelah berikutnya tuh hancur-hancuran kan, setelah PSSI dualisme dan lain sebagainya. Bangkit di tahun 2018 kalau nggak salah ya, 18 zaman Luis Mia gitu ya. Sempat amburadul lagi zamannya siapa namanya, Simon ya gitu. Yang U19 nya juga gue nonton dari tahun 2013 nya itu kan, zaman Evan Dimas. Jadi ya
buat yang ngikutin dari dulu gitu mungkin sekarang happy gitu ya, karena prestasi ini udah jauh banget. Kapan lu lihat Indonesia bisa melangkah ke 8 besar aja deh gitu, melangkah ke 8 besar aja di kejuaraan Asia kayaknya sulit sekali gitu. Kecuali waktu itu U16 ya, U16 pernah ya masuk 8 besar ya. Kayak gitu. Dan ini U23 lebih mendekat ke senior lah ya kan. Apalagi sampai masuk semifinal itu kan aduh prestasi banget gitu. Itulah. Ya, mudah-mudahan sih harapannya Indonesia ke depan tinggal menatap laga berikutnya yang senior yaitu lawan Irak sama Filipina. Mudah-mudahan kita bisa menang. Kita udah dapat satu penjaga gawang Martin Paes yang udah siap banget kayaknya lawan untuk debutnya dengan tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan dia bisa diturunkan, bisa main. Ada Tom Haye di tengah juga. Kemungkinan Nathan juga apakah nanti akan jadi rame nih persaingan di lini tengah dan lini belakang gitu ya, karena Nathan juga bisa juga diduetkan bersama Tom Haye di tengah gitu ya. Dan di depan bisa jadi ada Rafael, terus Ratnar dan juga Marcelino mungkin seperti itu. Nah, jadi penasaran, gue pribadi penasaran, pengen banget tahu nanti gimana Indonesia lawan Irak di GBK di tanggal 6 Juni. Mudah-mudahan kita bisa menang, mudah-mudahan kita bisa dapat dengan menang kita akan sudah pasti lolos ke putaran ketiga ya, ke tahap ya putaran ketiga lah bisa dibilang lah ya, kualifikasi Piala Dunia seperti itu. Oke, itu aja. Dukung terus tim nasional Indonesia, tetap semangat dan kasih komentar-komentar yang positif. Ingat kalau mau mengkritik pemain, oh ya kritiklah dengan cara yang baik atau dengan kata-kata yang baik gitu ya. Kayak kemarin Marcelino sempat dihajar habis-habisan ketika lawan Irak ya. Ya Marcelino masih muda, tapi mudah-mudahan ya bisa bagus juga untuk perkembangannya Marcelino gitu kalau dia menanggapinya dengan positif ya. Intinya itu aja, dan kita harus bangga dan apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang, juga kepada Sintayong yang meskipun ini bukan negaranya tapi begitu menjiwai sekali ya Sintayong gitu juga. PSSI Erick Thohir ya, terutama Pak Erick Thohir yang lobby-lobbynya bisa memfasilitasi ya Coach Sintayong dan juga tim nasional Indonesia gitu ya. Terus juga terima kasih untuk semua pemerintahan juga yang mendukung ya. Dan ya pastinya kalau dengan prestasi yang semakin meningkat, harusnya dukungan semakin banyak kepada tim nasional Indonesia, dan harusnya pula perkembangan sepak bola Indonesia akan semakin baik. Itu aja. Thank you for watching. Sampai jumpa.